Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Rahasia magnet rezeki yang didapatkan. Tahajud udah, sedekah udah ya, duha udah. Nah sekarang kita minta ya Habibi, Masya Allah. Siap, Masya Allah. Pengen yang banyak nih Bib, rezeki yang banyak. Tapi katanya kalau misalnya mau dapat rezeki yang banyak dekat sama yang punya rezeki gitu kan. Maksudnya mungkin di Al-Quran ada nggak nih Bib? Gimana caranya biar rezekinya kita banyak banget dapat Bib? Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan supaya dapat rezeki yang banyak. Benar kata Bang Ali, kita harus minta sama yang punya rezeki. Sebelum saya kasih amalannya, ada Hisham. Hisham ini salah satu sahabat Nabi SAW. Beliau itu waktu dulu masih bisa beribadah di dalam Ka'bah, Ada seorang Hisham ini cucu daripada bukan sahabat, beliau itu tabi'in, cucu daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Maka Hisham lagi ibadah, datang seorang kepada Hisham. Ya Hisham, orang kaya. Dia ini orang kaya. Dia berkata kepada Hisham, ya Hisham, apakah engkau mau punya hajat kepada aku apa saja selain, kata Hisham bertanya, hajat apa nih, dunia atau akhirat? Kata orang itu tentunya hajat dunia seperti uang. Kemudian kata Hisham, aku malu urusan uang kalau berada di dalam Ka'bah, nanti saja kalau sudah di luar. Kemudian kharaja hijrihi, Hisham keluar daripada Ka'bah, dikejar lagi sama itu orang karena dia cinta sama Hisham. Wahai Hisham, mintalah kepada aku apa yang kau inginkan, apa saja akan aku berikan. Hisham ini mengatakan, lihat apa kata Hisham, aku tidak pernah meminta dunia sama yang punya dunia, apalagi minta dunia kepada engkau yang tidak punya dunia. Itu hebat. Tapi nggak masalah, kita ini manusia dhaif, tentunya kita membutuhkan harta. Nah, di antaranya ada amalan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca surah Al-Waqi'ah, maka setiap malam baca surah Al-Waqi'ah, maka dia diamankan daripada kefakiran. Kalau Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, maka beliau mengatakan yang bacanya pagi dan sore, maka dia tidak akan mendapatkan kelaparan dan kehausan, dan dia aman daripada fitnah. Kalau ada yang fitnah dia, maka fitnah tersebut akan kembali kepada orang yang memfitnah dia. Orang yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah. Jadi amalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, amalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aman daripada kefakiran. Masya Allah. Ini yang PR nih Bib, kadang-kadang udah tahu ilmunya nggak dikerjain. Nah itu. Iya. Sama. Tenangnya. Baik, terima kasih, Masya Allah ya. Sama-sama. Ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Baca, insya Allah rezekinya akan putus, nggak akan kelaparan ya. Baik, sekarang siapa yang mau nanya lagi nih untuk yang di studio dulu? Bentar belum ya. Kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Semangat banget ya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, siapa yang mau nanya? Nah, senep banget sebelah sini aja dah. Nah, ini dia nih. Iya, langsung berdiri. Nah, pinter nih Neng nih. Silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Hetunisa dari Majlis Taklim Darun Najah Cipining 2 Bogor. Mau bertanya dong Ustadz? Iya dong, boleh. Mau bertanya ke Ustadz Bani. Ustadz Bani, Masya Allah. Ahmad Bani, Masya Allah. Katanya kalau kita sering berzikir bisa mendatangkan rezeki. Yes. Apakah ada zikir khusus yang bisa mendatangkan rezeki itu? Zikirnya yang bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir guru. Baik, silakan. Wah, guru. cakep bener ini pas banget. Brosnya. Pertanyaannya salah Bang Ali. Iya, saya juga ngeliat ke situ tadi. Iya. Zikir mendatangkan rezeki. Mau tahu bacaannya? Kita bareng baca-baca ya. Saya baca, jamaah ikuti yang di rumah dan studio. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini zikirnya. Kapan dibacanya? Pagi hari. Pagi itu kapan? Khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan ba'da subuh sampai syuruk. Tapi Lajnah Daimah Majelis Ulama yang Saudi mengatakan dari ba'da subuh sampai akhir duha. Boleh tuh. Itu kita baca. Ustaz, sudah saya baca, rezeki masih seret. Kita lihat, jangan-jangan habis baca zikir dia tidur. Dia nggak beramal, dia nggak bekerja, dia nggak berusaha, maka bagaimana dia bisa datang rezeki itu? Jadi zikir dan semua amalan-amalan ini itu adalah pemantik, tapi intinya kita ikhtiar, kita bekerja dan usaha. Itu yang paling utama. Masya Allah, Ibunda Siti Hajar setelah ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu berada di dekat Ka'bah itu, kekeringan, tidak ada air, tidak ada makanan. Apakah Allah langsung turunkan dari langit? Enggak. Beliau tetap ikhtiar. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sampai pecah-pecah berdarah kakinya. Itu Allah berikan. Ibunda Siti Maryam setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam dalam posisi lemah, lahiran sendirian lagi, nggak ada bidan, nggak ada dokter. Masya Allah, lemah, payah luar biasa, haus, lapar. Apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan itu buat batang pohon kurma. Tusaqit aliki rotoban janiyah. Dalam riwayatnya lain tatasaqat alaihi. Berjatuhan itu buah. Padahal dalam posisi lemah, capek, tapi Allah tetap suruh ikhtiar. Jadi zikir itu penting dan ikhtiar usaha jauh lebih penting. Itu dia mananya. Ustaz, kenapa yang kita minta rizqan tayyiban? Apa arti tayyib ini? Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, tayyib ini artinya enak dipandang, nyaman dirasa. Itu tayyib tuh. Kita kan mohon maaf banget, mata ini lebih senang melihat yang merah biru apa yang abu-abu? Yang merah itu lebih senang ya Bu ya. Kalau yang abu-abu rada sepet Bib. Gimana tuh Bib? Nah, rizki yang tayyib itu berarti dipandang enak, jumlahnya juga banyak, dan dia mendatangkan kedamaian, ketenangan. Masya Allah. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan tayyib itu artinya mustataban fi nafsihi ghairu dharin lil abdani wal aql. Tayyib itu artinya dia memang baik, bagus, dan tidak mendatangkan madarat, baik untuk fisik, baik untuk akal. Mohon maaf, kita ingin dapat rezeki itu benar-benar tidak mendatangkan bahaya. Karena ada orang dapat rezeki tapi mendatangkan bahaya. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik, dia bisa beli mobil tapi dengan mobil itu jadi kecelakaan. Sebelumnya nggak pernah kecelakaan, dia begitu punya mobil jadi kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Ada orang dapat jabatan tapi setelah dapat jabatan nauzubillah tergelincir korupsi, datang bahaya, masuk penjara. Nauzubillah. Ada orang misalnya diberikan harta, begitu dia punya harta tergoda melakukan maksiat. Berarti harta ini banyak memang, tapi dia tidak tayyib. Nah, yang kita minta adalah rizqan tayyiban, banyak mendatangkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup kita. Dan menariknya dalam doa tadi yang kita minta pertama ilmu dulu, baru rizki, baru amal. Karena orang dapat rezeki harus pakai ilmu. Dan kalau sudah dapat rezeki harus digunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkah jadinya. Jadinya berkah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Kadang-kadang orang tahu cara mintanya tapi nggak tahu cara manfaatinya ya. Rezeki yang berkah itu apa? Pada saat datang rezekinya semakin dekat kita sama Allah. Nah, rezeki yang nggak berkah apa? Semakin datang rezekinya semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min zalik ya. Baik, sekarang siapa lagi yang mau nanya? Bahas sini aja dulu lah. Iya, yang ini udah ngedipin Bu, ngedipin ya. Baik, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitrianti dari Majelis Taklim Darul Najah 2 Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saya mau bertanya kepada Ustazah Qatrun Nada. Ya. Apakah benar dengan memperbanyak istighfar itu akan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah? Di saat apa dan kapan istighfarnya, Ustazah? Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Ngapalinya dia 2 hari 2 malam itu pasti tuh ya. Baik Ustazah, silakan. Cakep ya, ada burung iriannya ya. Iya benar. Semangat Ibu ya.
Iya, Bang Ali, Ya. Ustadz Bani dan Habibana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Istighfar. Saya jadi teringat sebuah kisah yang terjadi pada zaman salah seorang ulama, Imam Hasan al-Basri. Ketika itu pada zaman beliau, murid-muridnya banyak yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, "Ya Syekh, saya ini nggak punya uang. Lalu kira-kira amalan apa yang pantas saya lakukan, yang pantas saya ucapkan?" Kemudian beliau mengatakan, "Istighfarlah." Kemudian juga ada lagi muridnya yang lain mengatakan, "Syekh, saya nggak punya pekerjaan. Tanaman saya itu paceklik, sulit untuk berbuah. Amalan apa sekiranya yang bisa mendatangkan rezeki?" Kemudian beliau mengatakan, "Beristighfarlah." Ada lagi yang datang, "Ya Syekh, saya belum memiliki keturunan, belum punya anak. Kira-kira amalan apa yang pantas saya lakukan agar mendatangkan rezeki anak buat saya?" Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Beristighfarlah." Dan murid yang lain mengatakan bahwa, "Ya Syekh, semua itu bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda, tapi kenapa jawabannya sama, yaitu beristighfar?" Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Itu jawabannya bukan dari aku, tapi jawabannya sumbernya dari Al-Quran. Allah yang berfirman bahwasannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan alirkan hujan yang sangat deras kepadamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, nanti kelak Allah akan tambahkan uang, Allah akan tambahkan rizki, Allah akan tambahkan pekerjaan, dan Allah akan berikan anak bagi sesiapa yang menghendakinya. Ini subhanallah, Allah yang mengingatkan kepada kita perbanyak baca istighfar. Lalu kapan dibacanya? Kapan saja, waktunya baik. Baik untuk wanita yang sedang suci ataupun wanita yang sedang udzur. Silahkan, kapanpun, dimanapun. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa. Jamaah, kira-kira dosa ada apa enggak? Sekarung apa sekantong? Banyak nih, Masya Allah. Bisa jadi dosa yang kita lakukan, khilaf yang nggak sengaja kita kerjakan, itu menjadi penghambat rizki dari Allah untuk kita. Jadi oleh karena itu, biasakanlah setiap hari memperbanyak membaca istighfar kapan saja. Bahkan targetkan minimal istighfar kita baca habis sholat 3 kali astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atau lagi di perjalanan, lagi ngapain aja, perbanyak baca istighfar, minimal targetkan 100 kali bisa kita baca dalam satu hari. Bahkan kata Nabi, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu." Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senang melazimkan baca istighfar, siapa yang merutinkan baca istighfar, setiap kesempitan hatinya akan jadi lapang. Setiap urusan-urusannya akan ditemukan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Ini subhanallah. Begitu banyak amalan yang kita dapati hari ini, di antaranya yang insya Allah mudah kita kerjakan, perbanyak baca istighfar setiap hari insya Allah. Makanya kadang-kadang kita minta didoain sama guru-guru alim ulama yang mungkin dosanya dikit gitu kan ya. Iya betul. Biar tembus gitu ya. Betul. Jadi kita juga bisa hari-hari istighfar aja yang banyak. Dengan istighfar, dosa kita diampuni, maka mungkin doa kita akan lebih tembus. Amin. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, ilmunya tuh udah lebih jelas lagi ya. Banyakin istighfar insya Allah. Doa-doa kita yang kemarin gak diijabah jadi diijabah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi yang mau nanya? Yang di rumah nggak usah ikut nunjuk ya, nggak kelihatan ya. Yang di sini siapa yang mau nanya lagi? Yang di atas. Oke. Iya Allah, ibu, keibuan banget ini. Iya, emang ibu-ibu ya. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ucum dari Majelis Taklim Darun Najah Cipining Bogor. Mantap. Tanya dong Ustaz. Siap Umi. Saya mau bertanya ke Habib Muhammad nih. Apakah jika ada seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, maka bisakah rezekinya selalu
lancarkan ya Bib. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, durhaka sama orang tua katanya rezekinya seret. Ya. Kalau Ibu itu nanya, saya ingat Majlis At-Tahiriyah, Ustaz dan ada. Oh, silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti sama orang tua ini sangat penting. Ya, karena berbakti sama orang tua itu melancarkan segalanya. Berbakti sama orang tua. Bahkan An-Nabi SAW, Nabi mengatakan birrul walidain afdalu minas salah waz zakah was sum wal hajj wal jihad wal umrah wal jihad fisabilih. Nabi SAW dari lisannya yang mulia, Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, afdalu minas shalah, artinya lebih afdol. Bukan berarti sholat nggak afdol, sholat afdol, tapi orang kalau dia rajin sholat tapi tidak birrul walidain, berbahaya, dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan lebih afdol daripada sholat, daripada zakat, daripada puasa, daripada haji, daripada umrah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sahabat yang datang sama Nabi mau berjihad. Nabi sampai tanya, "Apa kau masih punya ibu?" "Masih." Maka Nabi suruh pulang, suruh dia untuk berbakti kepada ibunya, tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rizki ini bisa sangat-sangat diluaskan dengan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Rasul pun mengatakan dari hadisnya yang mulia, Nabi mengatakan man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizki falyabarra walidayhi. Nabi, Masya Allah, beliau itu mengatakan siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya, Bu? Bu? Ya. Udah tua atau masih muda? Muda. Kelihatan. Iya. Ya. Artinya siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya? Amin. An yumadda fi umrihi. Siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya? Wa yuzada fi rizkihi. Pengen ditambahin rezeki. Ini pagi-pagi kita ngomongin duit nih. Seger ya? Seger gak? Seger. Ya. Iya. Artinya nggak ada yang ngantuk ya, Masya Allah. Kalau ada yang ngantuk juga, Masya Allah, nggak cinta duit itu. Tapi bagus. Jadi siapa orang yang pengen ditambahkan rezekinya, baik uang, kesehatan, keberkahan, rumah tangganya, falyabar, artinya falyabar walidayhi, maka dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kita, nurut sama orang tua kita. Nabi itu kepada orang yang pernah menyusuinya, Nabi ambil sorban. Ketika Halimatus Sa'diyah datang, ini orang luar artinya, tapi pernah menyusui Nabi. Nabi itu ditinggal meninggal oleh ibunya, umur 8 tahun ibunya sudah meninggal, Sayyidatuna Aminah. Nabi nggak dapatkan ibunya. Waktu dalam kandungan, Nabi sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya, Sayyidina Abdullah. Jadi waktu Halimah lihat akhlaknya Rasul, Nabi ambil sorban ibu, Nabi bentangkan sorbannya. Ya, ketika Halimah datang disuruh duduk di atas sorbannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya berbakti. Walaupun itu ibu susuannya daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang pengen bagus adab dan akhlaknya, pribadinya, maka dia mencontoh daripada Rasul. Fal khair kulluhu fil ittiba. Orang pengen sukses dunia akhirat, maka dia mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbaiki hubungan sama orang tua. Kok nih. ketawa sih? Sedih ya Allah, iya. Aneh suka berantem sama orang tua Ana. Enggak bercanda. Baik, mudah-mudahan jadi berkah. Yang mungkin hubungan sama orang tuanya kurang baik diperbaiki, insya Allah rezekinya lancar. Amin. Betul, amin. Terima kasih Bib ilmunya. Siap. Dan baik, ini luar biasa, ada sedikit informasi dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Ustadz Maulana dan ada juga Mikdad ya, silakan. Allah, pagi-pagi yang enak makan apa ya? Apa ngemil odeng aja ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Ustadz, kenapa kok lemes gini sih? Lesu kenapa Ustadz?
Iya ini saya belum sarapan. Terus kepikiran kalau makan odeng kayaknya enak banget ya. Hah? Ustadz lagi pengen makan odeng? Wah, pas banget Ustadz. Nih, saya bawa odeng bokum ala CDA Ustadz. Wah, kalau ini mah favorit aku banget. Saya kalau nyemil biasanya ya CDA Korean odeng. Saya tahu nih, CDA Korean odeng ada 2 varian loh. Ada CDA Korean odeng original dan CDA Korean odeng spicy. Nah ini yang saya masak itu adalah odeng bokum ala CDA Ustadz. Tahu nggak sih Ustadz, masaknya itu ternyata gampang banget. Bisa dimanapun dan kapanpun. Nah ini juga bisa dikreasiin loh Ustadz. Kreasi resep CDA bisa dilihat di sosial media @CDA-Seafood. Duh enak banget. Boleh ya saya cobain odeng bokum ala CDA-nya? Iya dong Ustadz, boleh silakan. Ayo dicoba. Nah, Ustadz tahu nggak sih, CDA Korean odeng itu resepnya asli loh dari Korea, memiliki kualitas premium serta mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh. Dan yang paling penting, diproses secara higienis dan halal. Masya Allah, CDA Korean odeng rasanya enak banget. Saya jadi ketagihan terus. Kalau makan CDA Korean odeng ini berasa makan odeng langsung di Korea ya. Korean odeng asli, iya CDA. CDA, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo Ustaz, habisin. Aku juga mau nambah kayaknya nih.